Justru ada penyembelihan kerbau, motong kebol kalau kata orang Betawi. Itu jumlahnya bisa puluhan, bisa ratusan itu. Bahkan biasanya ada kerbau albino tuh yang bule-bule kalau nggak salah. Itu bisa 1,5 miliar lebih harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi saya Ben Channel sobat. Di video pertama kali saya udah ngomongin tentang budaya plus contoh-contohnya. Nah di kesempatan kedua ini saya mau ngomongin bestie nih. Ngomongin paketnya. Tradisi sobat. Ya budaya sama tradisi ini kan saya bilang 11-12. Dibilang satu paket bestian. Jadi budaya itu payungnya, tradisinya kontennya. Nah kayak budaya kemarin sebelum saya ngomong panjang lebar tentang tradisi, saya mau coba pahami dulu nih apa itu definisi tradisi. Jadi menurut definisi versi saya, tradisi adalah satu kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dilaksanakan pada momen tertentu, begitu sobat. Itu sekali lagi definisi versi saya. Nah di kesempatan kali ini saya mau ngomongin 3 contoh aja nih, contoh tradisi yang masih eksis sampai detik ini. Yang pertama tradisi ngaben, ya, tradisi kremasi atau pembakaran jenazah di dalam masyarakat Hindu Bali. Pertama saya ngucapin mau salam dulu sama sobat yang di Bali. Halo sobat yang ada di Bali. Mohon izin saya mau membahas tentang tradisi ngaben. Yang ngaben itu sobat adalah upacara kremasi atau pembakaran jenazah yang ada di masyarakat Hindu Bali. Jadi mereka meyakini bahwa orang mati itu bukan akhir dari kehidupan, cuma perpindahan roh aja ke alam berikutnya. Nah, makanya prosesi ngaben itu dibikin dengan penuh penghormatan, penuh nilai spiritual gitu. Nah secara teknis ngaben ini jenazah ditaruh di tempat khusus, terus dikasih ornamen yang tradisional, didoain, terus baru dikremasi atau dibakar. Buat masyarakat Hindu Bali ini ngaben bukan sekedar upacara kematian yang bernilai spiritual ya, tapi di situ ada semacam simbol pelepasan lah terhadap roh agar kembali ke penciptanya, terus menjalani proses reinkarnasi dengan baik, begitu sobat. Jadi dalam tradisi ini ada semacam keterkaitan hubungan yang kuat antara budaya, agama, dan kehidupan sosial masyarakat Hindu Bali, begitu sobat. Nah yang kedua tradisi Rambu Solo, tradisi yang ada di masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan. Saya sapa dulu, halo sobat yang ada di Toraja, Sulawesi Selatan. Izin saya membahas tentang tradisi Rambu Solo. Jadi Rambu Solo ini juga mirip dengan tradisi ngaben di Bali. Jadi sama-sama upacara adat kematian. Nah di upacara adat Rambu Solo ini status sosial ini bisa menentukan seberapa meriahnya upacara Rambu Solo ini sobat. Karena pertama melibatkan banyak banget orang, terus biayanya juga spektakuler. Nah buat masyarakat Toraja ini, mereka meyakini bahwa orang yang udah mati itu, meninggal itu belum benar-benar terpisah dari keluarga sebelum ada acara Rambu Solo ini. Makanya mereka nyiapin tuh nggak main-main, serius pasti nyiapin. Persiapan harus benar-benar matang. Nah,
buat orang-orang yang status sosialnya tinggi, makin tinggi ya makin meriah upacaranya. Bisa makan waktu ya mungkin bisa sampai seminggu kali ya. Nah, yang khas dari upacara Rambu Solo ini sobat, justru ada penyembelihan kerbau, motong kebol kalau kata Betawi. Itu jumlahnya bisa puluhan, bisa ratusan itu. Bahkan biasanya ada kerbau albino tuh yang bule-bule kalau nggak salah. Itu bisa 1,5 miliar lebih harga itu. Nah, kerbau itu menurut mereka itu yang jadi kendaraan roh menuju alam arwah, begitu sobat. Nah di sini juga Rambu Solo ini bisa menjadi ajang buat ngumpulin keluarga yang ada di mana-mana tuh. Bisa ada keluarga yang merantau sampai keluar Sulawesi, saya ke Jawa, ke Kalimantan, ke ya kemana aja lah Pak, sampai ke luar negeri mungkin. Itu bakal balik kalau ada upacara Rambu Solo ini. Jadi selain upacara adat yang bernilai spiritual, tapi juga ada nilai silaturahmi di situ, mempererat hubungan kekeluargaan, memperkuat solidaritas sosial karena kan melibatkan banyak orang. Jadi begitu sobat. Nah yang terakhir, sedekah bumi ini juga udah populer banget ini. Jadi sedekah bumi itu biasanya ada di pesisir laut selatan Pulau Jawa. Nah sedekah bumi diada ini sebagai wujud rasa syukur terhadap hasil bumi yang melimpah, hasil tangkapan ikan yang banyak, keselamatan ketika melaut. Secara teknis di situ ada doa bersama, ada pertunjukan tradisional, ada larung saji ke laut, melepas sesajen ke laut, isinya tuh di wadah tampah diisi nasi tumpeng, terus plus lauk-lauknya ada kepala kerbau juga dilepas ke laut. Jadi sekali lagi sebagai makna, sebagai wujud rasa syukur terhadap hasil bumi yang melimpah serta tangkapan ikan laut yang banyak, diberikan keselamatan ketika melaut. Nah di sini juga tradisi kayak gini bisa memperkuat hubungan antar warga masyarakat, karena sekali lagi melibatkan banyak orang, bisa ratusan orang, mungkin bahkan bisa ribuan orang situ. Nah selain itu juga tradisi kayak gini bisa menarik wisatawan, ya wisatawan lokal, domestik, wisatawan mancanegara. Itu kan bisa menjadi sarana promosi. Indonesia bisa lebih dikenal luas lagi sebagai negara yang punya kekayaan budaya yang luar biasa. Begitu sobat. Jadi sementara itu dulu yang bisa saya ocehin yang bisa saya omongin di kesempatan kedua ini. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang keliru, yang salah silakan dikoreksi. Nah buat sobat yang peduli budaya, silakan dukung channel ini dengan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Saya Andi Baskara, saya Ben Channel. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.